Film dimulai di tahun 1617 yang memperlihatkan keluarga Hanzo di Jepang. Ia tinggal bersama istri dan kedua anaknya yang masih kecil-kecil. Ketika Hanzo sedang mengambil air di sungai, tiba-tiba di luar rumah terjadi penyerangan yang mencari Hanzo. Pada saat istri Hanzo dan anak sulungnya mau lari, sehabis menyembunyikan anaknya yang paling kecil, tiba-tiba muncullah Bihan. Hanzo doko da? Chichue ni narata ka? Migoto da. Hanzo yang mendengar teriakan anaknya dan istrinya langsung bergegas berlari ke rumahnya. Ia pun kemudian terkejut melihat anak dan istrinya tewas dan membeku. Dan faktanya, para penyerang tadi ternyata masih ada di sekitar rumah, dan Hanzo pun langsung bertarung melawan mereka. Tak lama, Hanzo menghampiri Bihan yang ternyata Bihan mempunyai tujuan, yaitu membantai semua keluarga Hanzo agar klan Shiairu musnah dari muka bumi, dan pertarungan antara mereka pun terjadi. Setelah Hanzo kalah, Bihan meninggalkannya. Kemudian Hanzo yang sudah sekarat berusaha kembali ke rumah karena mendengar tangisan anaknya yang paling kecil. Tapi sayang, sebelum sampai ke rumah, Hanzo pun tewas. Tak lama kemudian datanglah seorang pria yang menggunakan teleport petir. Faktanya, pria ini adalah yang bernama Lord Raiden yang datang menyelamatkan anak Hanzo. Scene berpindah memperlihatkan seorang pria yang bernama Kolyong yang merupakan seorang petarung amatir. You fighting Ramirez? Yeah. Yeah.
Di sisi lain, terlihat Bi-han yang sekarang telah menjadi Sub-Zero, diperintahkan untuk membunuh semua pembela bumi karena menurut ramalan, keturunan Hanzo akan menghancurkan mereka. Hanzo is a ghost. I killed him centuries Go now and kill Earthrealm's champions. Bi-han. I am no longer Bi-han. I am Sub-Zero. Sin kembali ke Kolyong yang dimana ia sering sekali mendapat bayang-bayang dari Hanzo. Ketika Kolyong sedang bersama anak perempuannya, tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang pria yang bernama Jax yang menanyakan tentang tanda lahir yang ia miliki. Name's Jax. Nice to meet you, Jax. That dragon logo you got, I dig that, man. It's unique. Chatting with you. See you around, champ. Tak lama, Cole dan anaknya serta istrinya pergi makan malam. Yeah. Faktanya, Jax selalu mengikuti dan mengawasi Cole. He's with his family. He's got the mark, I saw it. Ketika mereka sedang asik makan malam, tiba-tiba turunlah salju dan muncullah Sub-Zero. But it's July. Keep the truck cold! Now! Kemudian Jax menyuruh Cole untuk pergi ke Washington untuk menemui Sonya Blade, sedangkan ia berniat untuk menghadapi Sub-Zero sendiri. Sonya Blade, 806 West Washington Boulevard. Sin berpindah di rumah Cole, di mana ia berbicara kepada istrinya bahwa ia akan pergi sendiri ke Washington dengan tujuan agar anak dan istrinya tidak dalam bahaya karena Sub-Zero hanya memburu orang yang mempunyai tanda. The name he gave me, Sonya Blade. Hopefully she'll have some answers. Setelah sampai di Washington, Cole bertemu dengan Sonya. I'm looking for Sonya Blade. Jack sent me. I'm Sonia. Di sini Sonya Blade menjelaskan kalau tanda itu adalah sebuah undangan kalau orang yang mempunyai tanda tersebut harus mengikuti sebuah turnamen pertarungan besar yang bernama Mortal Kombat. Sonya juga menjelaskan kalau orang yang menyerang dia adalah petarung dari dimensi Outworld dan kini banyak petarung bumi yang sudah mati. Cole juga bertemu dengan salah satu petarung bumi yang mempunyai tanda yang sama yang bernama Kano. You. It's Kano, Kano. mercenary with the Black Dragon Clan, arms dealer, drug runner. Is that Russian? Do I sound Russian to you? Dan tiba-tiba mereka dihampiri oleh makhluk yang bernama reptil yang dikirim oleh Shang Tsung. Did you shoot it? I think I clipped it.
akhirnya Kano dapat membunuh makhluk tersebut. Di sini Cole sekarang percaya kepada Sonya. Sonya sendiri adalah mantan pasukan khusus dan kini ia juga terlibat dalam pertarungan Mortal Kombat karena Sonya meneliti dan mengumpulkan para petarung bumi untuk memenuhi undangan pertarungan Mortal Kombat. Kemudian mereka berencana untuk pergi ke kuil Raiden dan harus berlatih di sana sebelum pertarungan dimulai. Dan juga mereka yang mempunyai tanda tersebut harus membuka arcananya masing-masing yang dimaksud ilmu atau keunggulan masing-masing para petarung Mortal Kombat. Faktanya, Kano mengetahui keberadaan kuil tersebut dan mereka pun pergi menuju kuil tersebut. Di tengah-tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Liu Kang, salah satu petarung dari bumi. At last. Okay, that's far enough, MC Hammer. I'm Liu Kang from the Shaolin Order of Light. Finally, you have come to seek out Raiden's talent. Dan akhirnya mereka sampai ke kuil tersebut. Just teach me how to do it. Setelah sampai di kuil, mereka diperlihatkan gambar-gambar sejarah yang faktanya pertarungan Mortal Kombat sudah ada ribuan tahun yang lalu. Mereka pun terkejut di mana ia melihat Jax yang sudah ada di sana. Faktanya Liu Kang membawa Jax yang sedang terluka karena kedua tangannya hilang akibat kalah oleh Sub-Zero. What can I do? Be patient. By the time I found Jax, I was too late. You must go. He awaits. Kemudian mereka dipertemukan kepada Lord Raiden yang dimana ia adalah ketua dari para petarung di bumi. Di sini Raiden mengetahui kalau Cole belum siap untuk bertarung dan juga Sonya yang tidak mempunyai tanda naga. You are in no physical or mental shape to fight. Don't even have a marking. Tiba-tiba Sub-Zero muncul bersama Samsung di kuil tersebut dan menyerang Liu Kang. Namun tiba-tiba muncullah Kung Lao petarung bumi yang juga saudara Liu Kang. The time has come to end this. Kemudian Raiden datang dan memasang perisai dari tongkatnya karena Raiden mengetahui kalau petarungnya belum siap untuk melawan mereka. You think these tricks will protect you forever? Kemudian mereka mulai berlatih dan harus membuka arcana mereka masing-masing. Kung Lao dan Liu Kang sudah terbuka arcananya dan hanya tersisa Kano, Jax, dan Cole. Di sini Cole terus berusaha berlatih agar arcananya terbuka, namun gagal. Oh, that was great. Really good stuff. Terrible fighter. Laser beam! It's better than fireballs, you pussy!
Kemudian Raiden datang dan berkata bahwa Cole telah gagal dan tak layak untuk ikut dalam turnamen Mortal Kombat. Di sini juga terungkap kalau Cole Young adalah keturunan dari Hanzo Hasashi, yang dimana pada saat ia mati, ia turun ke neraka terdalam untuk balas dendam tanpa henti. Dan keturunan Hanzo masih tersisa. Raiden yang menyembunyikan keturunan dari Hanzo supaya tidak diketahui oleh petarung Outworld, dan itulah alasannya mengapa Cole mempunyai tanda tersebut, tanda yang sudah turun-temurun dari nenek moyangnya, yaitu Hanzo Hasashi. Dan kini Raiden kecewa dan menyuruh Cole Young untuk pulang. Di sisi lain, di kubu Sangsung, para petarung telah bersiap-siap. Welcome! Yeah, that screech is a real turn-on. You're on the precipice of victory, my loyal warriors. Cabal, General Raiden Raiden has prevented entry into his temple. Prince Goro, it is an honor to have Shokan blood on our side. Kabal kemudian menemui Kano dengan tujuan agar Kano mau bergabung di kubu Sangsung. Faktanya Kabal dan Kano sudah lama saling kenal. Kemudian Kabal berkata bahwa Kano akan mendapat kekuasaan dan kekayaan apabila bergabung dengannya. Kano yang memang memiliki sifat serakah, ia pun setuju untuk bergabung dan ia menghancurkan perisai Raiden, yang akibatnya para petarung Outworld bisa masuk ke kuil tersebut. They just don't make them like they used to. The undoing of the prophecy has begun. Di sisi lain, Cole yang sudah berada di rumah, tiba-tiba ia kedatangan tamu, yang dimana ia adalah Pangeran Goro. Get back inside! Finish them! Di sisi lain, di kuil Raiden, mereka kini saling bertarung antara petarung bumi dan petarung Outworld, dan faktanya turnamen Mortal Kombat belum dimulai. This is not the blood of the chosen one. Don't worry, darling. You're still good enough for me. Pada saat Goro mau menyerang anak dan istri Cole Young, tiba-tiba Arcana atau kekuatan Cole Young muncul dengan sendirinya. You okay? We're fine. Are you okay? Blade! It's mine.
tiba-tiba peti Raiden muncul dan membawa petarung bumi yang masih selamat ke alam pertengahan antara batas bumi dan Outworld. We are in the void. It is the realm between your world and mine. Kemudian Raiden memberikan senjata yang digunakan oleh Hanzo Hasashi dengan maksud agar Cole dibantu oleh roh Hanzo pada saat bertarung. Use it, and the spirit of Hanzo fights with you. Dan pertarungan Mortal Kombat pun dimulai, dan para petarung bumi akan melawan petarung Outworld di tempat terpisah. Come out of Feels fucking amazing. So come now. Pada pertarungan selanjutnya, Cole Young dibawa ke tempat yang telah diselimuti oleh es, dan ia juga melihat istrinya dan anaknya yang terbungkus es, dan tentu saja itu adalah ulah Sub-Zero. Finally, the Hasashi bloodline will end. Dan pertarungan mereka pun dimulai. Now you will die with your family. Dan pada saat Cole terpojok, ia menggunakan senjata kunai milik Hanzo, dan tiba-tiba Hanzo yang sudah memakai jubah Scorpion muncul dari neraka untuk membalas dendam kepada Sub-Zero. The blade of Hanzo. Get over here. Dan akhirnya setelah pertarungan sengit, Sub-Zero bisa dikalahkan. Kemudian Raiden muncul dengan petarung lain dan ia sangat bangga kepada Cole. Tak lama Samsung pun muncul. Today, you've killed my warriors. Next time I see you, I will not. Tapi Raiden menyerang dan mengembalikan Samsung ke alam Outworld. He took so much. We cannot let our guard down. But there are other enemies to fight. Who's first? Dan film pun selesai.
Terima kasih guys sudah menonton videonya sampai habis. Semoga kalian semua terhibur dan bye-bye.